Om Tat Sat Ekam Ewam Adwitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawo Yantu Iswata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita sekalian. Inggih Sang Maharesi Suci, Guru Suci, titiang nunas tuntunan, ampura semoga tidak kenau pederawa. Ide Sang Sulingge, ide Pandita Sang Meraga Suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan yang sangat saya hormati, adik-adik, muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi dengan membawakan praktik berjapa dengan menggunakan japa mala atau ganitri ini dapat membersihkan pikiran jiwa raga kita. Begitu juga dapat membersihkan karma-karma buruk kita, yaitu dari energi negatif, kekotoran, sarwa mala, keletahan dan kesialan yang ada pada diri kita. Tetapi sebelumnya, saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Sang Maha Pencipta, Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini saya masih tetap diberikan panjang umur, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga saya dapat membawakan kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi, yaitu tentang ajaran yang sangat baik dan adiluhung, yaitu untuk menyatukan pikiran jiwa raga kita kepada Sang Maha Pencipta dengan jalan kita berjapa atau berdoa ini dengan mempergunakan japa mala maupun ganitri. Mudah-mudahan apa yang nanti saya dapat bawakan, begitu juga apa yang saya bisa sampaikan, sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi kita sekalian, dan demikian juga mudah-mudahan bisa berguna bagi diri saya sendiri. Bahwa hidup kita ini disebut bisa berguna apabila kita dapat memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, adik-adik, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan ini juga saya mohon kiranya berkenaan, tolong like, subscribe, dan share, agar ajaran yang sangat baik dan adiluhung ini dapat disebarluaskan kepada generasi penerus, begitu ya. Mudah-mudahan kita selalu dapat penyatuan kepada Sang Maha Pencipta, begitu juga kita mudah-mudahan selalu dituntun dalam keadaan hidup jalan yang benar menuju kebahagiaan dan kesejahteraan, begitu ya. Dan demikian juga yang ikut menyebarluaskan, yaitu ajaran yang sangat baik dan adiluhung ini, mudah-mudahan senantiasa akan mendapatkan karma baik dan pahala, begitu ya. Mudah-mudahan kita selalu dituntun menuju keluarga yang rukun, harmonis, damai, bahagia, dan sejahtera bersama keluarga, dan demikian juga bersama orang lain. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, ikuti pembawaan saya sampai akhir, karena di akhir pembawaan saya akan menyampaikan tentang peningkatan pencapaian, yaitu tentang pengidaran Dewata Nawasanga, dan begitu juga meditasi Dasaksara. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia, japa mala ini atau genitri ini adalah yaitu dibuat pada umumnya, begitu ya, dari buah pohon tulasi, begitu ya. Jadi di samping memang juga ada yang dibuat dari misalnya kayu cendana dan sebagainya ya, demikian. Tetapi perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ya, pohon tulasi ini ada filsafatnya yang perlu kita ketahui, begitu ya. Jadi disebutkan yaitu di zaman dahulu kala, yaitu di zaman Dwapara Yuga, jadi setelah zaman Kerta Yuga itu, demikian ya. Jadi disebutkan mulai ada ketimpangan, begitu ya, ketidakseimbangan di alam semesta ini, banyak keangkaramurkaan, begitu ya, banyak kekacauan, begitu ya. Jadi sehingga pada saat itu
yaitu Dewa Krishna turun ke dunia sebagai awatara Wisnu begitu ya. Jadi beliau membasmi atau memberantas kearamurkaan yang ada di alam ini begitu ya. Di dalam hidupnya ini Dewa Krishna atau Sri Krishna ini, beliau di waktu istirahat itu sering berteduh, disebutkan di bawah pohon tulasi begitu ya. Jadi inilah pohon tulasi ini Bapak Ibu sekalian, kalau di India itu artinya disucikan begitu ya. Artinya disebutkan pohon suci demikian ya. Jadi karena buahnya ini itu bisa dipergunakan sebagai genitri atau japamala begitu ya. Jadi demikian. Jadi buah pohon tulasi ini yaitu dirangkai yaitu menjadi 108 begitu ya, menjadi japamala atau jadi genitri begitu ya. Jadi 108 ini adalah angka yang magis Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi 108, kosongnya itu adalah tidak ada nominalnya. Jadi 1 dengan 8 ada 9. 9 itu adalah angka yang tertinggi begitu ya. Jadi ini juga yaitu disebut di dalam jadi pengidaran Dewata Nawasanga begitu ya. Yaitu sinar suci Tuhan yang menguasai ke-8 arah penjuru mata angin, Dewa Siwa sebagai porosnya begitu ya. Jadi yang yaitu bertugas untuk menyimbangkan alam ini begitu ya. Yaitu untuk tentang penciptaan, pemeliharaan dan peralina begitu ya, agar alam ini sesuai dengan hukum merta begitu ya, berjalan di alam ini demikian. Demikianlah ini japamala ini yaitu dirangkai menjadi 108 ya. Jadi itu adalah angka yang sangat magis begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi japamala ini mengandung arti Bapak Ibu sekalian ya. Ja itu artinya dapat membersihkan ya pikiran dan jiwa raga kita, dan pa ini dapat membersihkan karma-karma buruk kita, yaitu mala itu adalah merupakan energi negatif, kekotoran ya, sarwa mala, keletahan dan kesialan yang ada pada diri kita itu demikian ya. Jadi yang artinya japa mala adalah yaitu dapat membersihkan pikiran jiwa raga kita, membersihkan juga karma-karma buruk kita dari yaitu energi negatif ya, kekotoran, yaitu sarwa mala, keletahan dan kesialan yang ada pada diri kita. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi japa mala ini yaitu dipergunakan untuk melaksanakan japa, yaitu selalu artinya menyebutkan nama suci Tuhan berulang kali begitu ya, sampai 108 begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, yaitu japamala ini yaitu adalah artinya sarana untuk menghubungkan diri kepada Sang Maha Pencipta agar kita mendapat penyatuan. Di samping juga kita yaitu akan mendapat itu memberikan vibrasi pada alam semesta ini begitu ya. Mudah-mudahan alam ini yaitu nanti sudah mulai mencapai kesucian, keharmonisan, kedamaian begitu ya. Jadi sehingga kita hidup di alam ini akan juga mencapai kedamaian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan menyebutkan nama-nama suci Tuhan Bapak Ibu sekalian demikian ya. Dengan cara kita berjapa menyebutkan nama suci Tuhan berulang kali sampai 108 ya. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian, di dalam ajaran agama Hindu disebutkan adalah Tat Sat Ekam Ewam Adwitiyam Brahman. Ya, Sat Wiprah Bahuda Wadanti. Ya, jadi ya memang artinya tidak hanya satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang kedua selain Brahman begitu ya. Tetapi orang bijaksana menyebutkan banyak nama begitu ya. Tentu orang bijaksana itu adalah para maharisi kita di zaman dahulu kala begitu ya. Atau Sri Bagawan kita di zaman dahulu kala. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itulah artinya banyak nama suci Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa menyebutkan misalnya selaku contoh Bapak Ibu sekalian, itu nama suci Tuhan. Jadi dengan berulang kali sampai 108 misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya kita menyebutkan Bapak Ibu, Om Tat Sat
Ekam Adwitiyam Brahman. Om Tat Sat Ekam Adwitiyam Brahman. Om Tat Sat Ekam Adwitiyam Brahman. Yang artinya Bapak Ibu hanya satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang kedua selain Brahman, begitu ya. Jadi kita menyebutkan sampai yaitu 108 kali. Nah demikian ya. Dan begitu juga bisa kita menyebutkan yaitu nama suci Tuhan. Om Narayanaya, Om Narayanaya, Om Narayanaya. Kita bisa menyebutkan sampai 108 kali. Dan demikian juga kita bisa menyebutkan nama suci Tuhan yaitu Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Juga ini kita bisa menyebutkan sampai 108 kali begitu ya. Dan demikian juga yaitu bisa kita juga menyebutkan yaitu sinar-sinar suci Tuhan begitu ya. Misalnya Om Sri Ganeshaya Namah, Om Sri Ganeshaya Namah, Om Sri Ganeshaya Namah. Jadi terakhir ke 108 itu kita sebutkan swaha begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dan demikian juga kita bisa artinya melaksanakan berpuja ini ya, Gayatri Mantram dengan 108 kali begitu ya. Nah ini kalau kita dapat melaksanakan Gayatri Mantram sampai 108 kali, kita akan diberikan pencerahan, sinar sucinya begitu ya. Ya, sehingga pikiran jiwa raga kita akan dibersihkan. Begitu juga kita akan mencapai kesehatan begitu dalam kehidupan ini dan bisa kita mencapai penyatuan kepada Sang Maha Pencipta. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Demikian. Dan begitu juga kita bisa artinya berdoa tentang keselamatan Bapak Ibu sekalian kepada Dewa Siwa ya. Demikian ya. Kita bisa berdoa tentang doa Mertyunjaya, yaitu doa penghalang kematian atau penghalang maut begitu ya. Jadi kita laksanakan juga sampai 108 kali. Nah ini Bapak Ibu sekalian, di samping juga banyak sinar-sinar suci Tuhan ini, yaitu yang mungkin kita bisa sebutkan Bapak Ibu sekalian demikian ya, dengan cara kita berjapa mempergunakan japa mala maupun ganitri. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui tentang yaitu cara kita berjapa mempergunakan japa mala maupun ganitri. Mudah-mudahan nanti kalau kita dapat laksanakan ini ya, pikiran jiwa raga kita akan dibersihkan begitu ya, karma-karma buruk kita dibersihkan dari energi negatif, begitu juga kekotoran, sarwa mala, keletakan kesialan yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan semua itu dibersihkan begitu ya, sehingga badan kita akan menjadi bersih dan suci. Kita juga akan dapat penyatuan kepada Sang Maha Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian ya, agar kita selalu dituntun di dalam kehidupan ini. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sebelumnya Bapak Ibu sekalian kita melaksanakan praktik ya. Jadi kita melaksanakan praktik yaitu untuk melaksanakan japa atau berdoa dengan japa mala dengan ganitri ini. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian ya. Jadi japa mala ini juga kalau di saudara muslim kita yaitu disebutkan tasbih begitu ya. Jadi kenapa saya menyebutkan saudara muslim? Karena di dalam ajaran agama Hindu adalah Wasudewa Kutumbakam begitu ya. Semua orang yang ada di dunia ini kita bersaudara begitu ya. Jadi memang kita mungkin berasal dari roh atau atman yang sama demikian ya. Cuma casing kita yang berbeda begitu Bapak Ibu sekalian ya. Sesuai dengan karma-karma kita masing-masing begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga mungkin di dalam melaksanakan nanti artinya melaksanakan berjapa atau berdoa ini menyebutkan nama-nama suci Tuhan ini ya, bagi mungkin yang berkeyakinan lain silakan ya, demikian ya, sesuai dengan keyakinan masing-masing demikian ya. Tetapi yang jelas yaitu ganitri atau japa mala atau tasbih ini adalah ya untuk artinya berjapa atau berdoa
untuk dapat kita penyatuan kepada Sang Maha Pencipta. Begitu juga akan dapat membersihkan pikiran jiwa raga kita dan membersihkan karma-karma buruk kita. Demikian Bapak Ibu ya. Dari energi negatif, kekotoran, keletahan, kesialan yang ada pada diri kita. Demikian ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan praktik, yaitu tentang mempergunakan japa mala tuganitri ini, ya bagi mungkin saudara muslim kita itu menyebutkan tasbih, ya kita mari kita berdoa dulu Bapak Ibu ya. Jadi kita melaksanakan dengan mantra, membersihkan pikiran jiwa raga kita dengan mantra. Karena kalau pikiran jiwa raga kita sudah bersih dan suci, maka sinar suci Tuhan akan sempurna memancar di dalam tubuh kita. Demikian ya. Demikian. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi bagi yang mungkin yang berkeyakinan lain, silakan. Bagaimana doanya dan caranya silakan. Demikian ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersihkan dulu pikiran jiwa raga kita dengan mantra. Asana. Om Sida Asana Persada Satiti Sarira Siwa Suci Nirmala Yanama Swaha. Om Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga pikiran dan jiwa raga hamba menjadi bersih dan suci, begitu juga tempat hamba menjadi bersih dan suci. Nah setelah itu mari kita melaksanakan pranayama. Ya, pranayama ini, prana artinya napas, yama adalah pengaturan. Jadi kita akan mengatur napas keluar masuk di dalam tubuh kita, yaitu untuk membersihkan energi negatif yang ada dalam tubuh kita. Kita akan memasukkan energi yang positif, yaitu udara yang bersih dan suci di dalam tubuh kita ya, sehingga badan kita akan menjadi sehat. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi saya melaksanakannya yaitu dengan mantra. Mari kita melaksanakan pranayama. Om Ang Nama. Tarik napas dengan hitungan 1 kali, rasakan di hidung kita. Om Ong Nama. Tahan napas dengan hitungan 4 kali, rasakan di seluruh tubuh kita. Om Ang Nama, yaitu hembuskan napas, keluarkan napas, niatkan semua kekotoran, energi negatif, racun keluar dari tubuh kita, begitu sehingga badan kita akan menjadi bersih, suci dan sehat. Jadi demikian Bapak Ibu, ya kita sudah selesai melaksanakan pranayama. Mari kita bersihkan tangan ya, karena tangan kita akan pergunakan untuk melaksanakan yaitu berjapa nanti sebentar. Kara Sodana. Om Sudamam Swaha. Om Mati Sudamam Swaha. Om Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kedua tangan hamba dan hati hamba menjadi bersih dan suci. Nah setelah itu Bapak Ibu sekalian, mari kita menyatukan roh kita atau atman kita kepada Parama Atma, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar menuntun kita. Cakupkan tangan di antara kedua alis. Om Atma Tatu Atma Parisudamam Yanama Swaha. Om Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga roh hamba atau atma hamba bersatu kepada Parama Atma, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan menuntun hamba. Jadi setelah itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sudah mulai yaitu melaksanakan yaitu praktik Bapak Ibu sekalian. Mari kita ambil yaitu genitri atau japa mala di leher kita. Om Awigenam Astu Namo Siddham. Jadi kita ambil Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu ketahui Bapak Ibu cara-cara untuk memegang ganitri. Jadi cara untuk memegang ganitri yaitu adalah jari tengah kita dengan ibu jari kita untuk memegang, dan jari telunjuk kita menghadap ke atas ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita memegang itu ganitri yaitu di bawah candi. Nah ini yang di atas ini, paling di atas ini yang ada benangnya ini disebutkan candi nih Bapak Ibu sekalian. Demikian ya.
Jadi di bawah candi bagian belakang kita memegang ini Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kita ketahui bahwa kenapa kita mengambil artinya memegang daripada genitri atau japamala ini dengan ibu jari tangan kita dengan jari tengah kita, karena kita melaksanakan Padma Mudra ya. Jadi Padma Mudra ini adalah merupakan Padma itu adalah lambang alam semesta, alam berbuah dan suah ya. Demikian ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencapai alam suah atau swarga loka atau penyatuan kepada Sang Maha Pencipta, begitu ya. Demikian Bapak Ibu. Dan begitu juga jari telunjuk kita ini adalah merupakan lambang indria Bapak Ibu sekalian ya. Jadi indria. Jadi indria ini atau nafsu kita ini kita satukan ya dengan keinginan kita dan tujuan kita untuk menuju kepada Sang Maha Pencipta, begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi kita satukan untuk menuju kepada Sang Maha Pencipta. Dan kita nanti akan menekan ini Bapak Ibu sekali, akan memetik ini japamala ini ke atas dan ke depan, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini adalah kita memetik ke atas lalu ke depan ini, kita akan merangsang yaitu energi Kundalini yang ada di Muladhara Cakra, ini akan sampai ke Cakra Sahasrara, yaitu di puncak kepala ya, yaitu yang ada di Siwadwara, begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi sehingga nanti energi Kundalini juga dapat membersihkan pikiran jiwa raga kita, bersihkan karma-karma buruk kita, demikian ya. Di samping kita akan dapat penyatuan kepada Sang Maha Pencipta. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Dan nanti Bapak Ibu, kalau kita sudah sampai 108 kali kita menyebutkan nama suci Tuhan, kita misalnya kembali lagi untuk berjapa menyebutkan nama suci Tuhan, tidak boleh kita melangkahi candi ini ya, candi ini. Jadi kita memutar Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalau sudah sampai 108, kita akan memutar ini ya. Jadi Bapak bisa lihat kita memutar ini candi ya, tidak boleh kita melangkahi. Habis itu baru kita mulai berjapa kembali kepada sinar-sinar suci Tuhan. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian tata caranya. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian, kita praktikkan. Jadi saya akan menyebutkan nama suci Tuhan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan cepat ini Bapak Ibu sekalian, anggaplah nanti saya sudah melaksanakan sampai istilahnya 108 kali, begitu ya. Jadi nanti kita akan memutar sampai 7 kali Bapak Ibu sekalian ya. 7 kali ini dengan cepat itu ya, dengan cepat. Karena 7 ini adalah yaitu Saptaloka, begitu Bapak Ibu ke atas kita ya, Saptaloka. Dan kalau ke bawah itu adalah Sapta Ketala, begitu ya. Jadi 7 lapis ke atas dan 7 lapis ke bawah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan nanti laksanakan penyatuan kita kepada Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi baik Bapak Ibu, mari kita praktikkan. Saya menyebutkan nama suci Tuhan, misalnya Om Namah Shivaya. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian, pikiran kita pusatkan di ujung hidung. Jadi genitri ini adalah rata dengan mata kita, ini pegang Bapak Ibu, jangan sampai ke bawah ya. Dengan mata kita pegang ini genitri. Jadi kita memetiknya ke atas Bapak Ibu ya, kita akan menekan ke atas genitri ini, begitu sampai 108 kali. Mari kita mulai, misalnya Bapak Ibu sekalian. Saya cuma mempercepat ya, artinya peredarannya nih Bapak Ibu ya. Jadi demikian. Jadi anggaplah ini nanti saya sudah melaksanakan 108 kali, begitu. Kita sebagai contoh ya, karena waktu Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai. Anggaplah ini sudah selesai sampai 108. Jadi demikian Bapak Ibu. Kalau Bapak mau artinya lagi untuk berdoa kembali, kita balik Bapak Ibu sekalian ya. Begitu ya. Jadi kita harus melewati ini candi ini. Jangan kita melangkahi. Demikian ya. Jadi kita harus lewati, jangan kita melangkahi. Demikian tata caranya Bapak Ibu sekalian. Misalnya melewati ini begini ya. Jadi kita lewati, setelah itu baru kita akan kembali lagi melaksanakan japa. Apakah japa kembali Om Namah Shivaya ataukah berjapa dengan nama suci Tuhan yang lain, silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian ya. Yang penting jangan kita melangkahi. Ini yang disebut candi, yang paling di atas ini, yang ada benangnya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian tata cara untuk melaksanakan japa, untuk melaksanakan penyatuan kita kepada Sang Maha Pencipta, untuk membersihkan juga pikiran jiwa raga kita, karma-karma buruk kita, dan demikian juga Bapak Ibu kita akan dapat memberikan vibrasi kepada alam semesta. Ya, mudah-mudahan alam ini mencapai kesucian, keharmonisan dan kedamaian begitu ya. Dan demikian juga kita dapat penyatuan kepada Sang Maha Pencipta. Jadi sekian Bapak Ibu praktik yang saya bawakan pada kesempatan ini. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, saya seperti apa yang saya sampaikan di awal, saya akan menyampaikan yaitu tentang peningkatan pencapaian pelaksanaan yaitu pengidaran Dewata Nawasanga dan meditasi Dasaksara. Demikian ya. Jadi mari kita mulai Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelumnya mungkin perlu kita ketahui yaitu Dewata Nawasanga ini adalah merupakan yaitu sinar-sinar suci Tuhan ya, yang menguasai ke-8 arah penjuru mata angin, yaitu Dewa Siwa sebagai porosnya, yang bertugas adalah untuk menyeimbangkan alam semesta ini, yaitu tentang penciptaan, pemeliharaan dan pralina ya, karena supaya alam ini sesuai dengan hukum merta yang ada begitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Selaku contohnya saja, manusia ini begitu lahir, hidup dan mati begitu Bapak Ibu sekalian. Itu contohnya saja ya. Demikian. Jadi bahwa tentang pengidaran Dewata Nawasanga ini sudah ada di sejak zaman dahulu kala di Nusantara kita, demikian ya. Demikian. Jadi semenjak yaitu zaman-zaman kerajaan. Tetapi yang paling nampak adalah yaitu pada zaman kerajaan Majapahit begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi sehingga ya lambang yaitu kerajaan ini adalah Surya Majapahit begitu ya. Jadi ini identik sekali dengan pengidaran Dewata Nawasanga begitu ya. Karena ya Dewata Nawasanga itu adalah menguasai ke-8 arah penjuru mata angin, Dewa Siwa sebagai porosnya begitu ya. Dan demikian juga yaitu pada waktu zaman kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dan patihnya adalah yaitu Gajah Mada, yaitu beliau itu dapat menguasai ke-8 arah penjuru mata angin begitu ya, ke seluruh wilayah Nusantara begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah lambangnya Majapahit adalah Surya Majapahit ini identik dengan pengidaran Dewata Nawasanga. Cuma mungkin lambangnya itu yaitu bukan lambang dewa lagi, yaitu seperti senjata-senjata begitu Bapak Ibu sekalian ya. Demikian. Nah, ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, yaitu saya akan menyampaikan tentang peningkatan pencapaian daripada pengidaran Dewata Nawasanga dan meditasi Dasaksara. Jadi pengidaran Dewata Nawasanga dengan meditasi Dasaksara ini Bapak Ibu sekalian ya, seperti apa yang telah kami bawakan di mungkin season yang telah lewat itu yang lalu.
Nah, begitu ya. Jadi itu sudah bagus Bapak Ibu sekalian ya, demikian ya. Cuma kita ini meningkatkan begitu Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Jadi yang dulu itu Bapak Ibu sekalian, jadi kita setelah mengidarkan Dewata Nawasanga, yaitu melinggihkan di kedelapan arah penjuru mata angin di alam semesta ini, begitu ya. Setelah itu kita melinggihkan Bapak Ibu sekalian, yaitu di buana alit kita, ya, yaitu di organ-organ tubuh kita, demikian ya. Jadi setelah kita melinggihkan ini, kita melaksanakan penyatuan Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Jadi kita melaksanakan yaitu penarikan aksara ang ini, yaitu di nabi cakra atau di pusar kita, begitu ya. Jadi dan menempatkan aksara ah adalah di kening kita, dan melinggihkan aksara om yaitu di antara kedua alis kita. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sehingga kita akan melaksanakan penyatuan kepada alam semesta, begitu juga alam kecil kita atau buana alit kita, demikian Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam kita melaksanakan meditasi dasaksara ini Bapak Ibu sekalian, jadi setelah kita artinya melinggihkan aksara-aksara suci yang ada artinya di 8 arah penjuru mata angin ini, kita melinggihkan di buana alit kita, yaitu di organ-organ tubuh kita. Jadi begitu ya. Jadi setelah melinggihkan itu kita menyatukan Bapak Ibu ya. Jadi kita akan menarik yaitu aksara ang di Muladhara Cakra, begitu ya. Aksara ang di Muladhara Cakra, dan menempatkan aksara ah yaitu di otak bagian belakang kita. Demikian ya. Dan melinggihkan aksara om adalah yaitu di Siwadwara atau di Cakra Sahasrara, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita melinggihkan ongkara om ini, aksara om. Jadi demikian. Jadi demikian Bapak Ibu, kalau sudah nanti bangkit kundalini Bapak akan menerima sensasi yang luar biasa, demikian ya. Demikian. Jadi demikianlah peningkatannya Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu ya pelaksananya pengidaran Dewata Nawasanga itu yaitu dari umpamanya menyatukan kita di buana alit ini, kita menarik aksara ang di nabi cakra, menempatkan di juga di kening kita, begitu juga melinggihkan aksara om yaitu di ajna cakra di antara kedua alis, begitu ya. Dan begitu juga kalau dulu itu kita menarik aksara ang yaitu di Muladhara Cakra, yaitu juga akan menempatkan di kening kita, begitu ya. Nah, tapi sekarang ini kita rubah Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Kita menarik aksara ang di Muladhara Cakra, menempatkan di otak bagian belakang kita, dan begitu juga yaitu menempatkan aksara ah di otak belakang kita dan melinggihkan aksara om yaitu di Siwadwara atau di Cakra Sahasrara. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak pernah melihat yaitu di kaligrafi Hindu ya, ada orang yang meditasi yaitu tersusun dengan aksara di bagian depan dengan di bawah belakang, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di depan ini tersusun aksara ini yaitu digambarkan di dalam badan manusia ini, di muka ini yaitu sampai yaitu di ajna cakra dan kening kita, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang di belakang itu yaitu dari belakang ini tersusun aksara sampai dengan otak belakang kita, begitu juga sampai di Cakra Sahasrara, begitu ya, sampai di puncak kepala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya yang saya sebutkan tadi ya, kita akan meningkatkan pencapaian tentang pengidaran Dewata Nawasanga. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa perlu kita ketahui bahwa tubuh kita ini adalah susunan daripada aksara-aksara suci yang ada dalam tubuh kita, demikian ya. Itu makanya badan kita Bapak Ibu kita sayangi ya, kita jaga dengan baik, kita rawat dengan baik badan kita ini Bapak Ibu sekalian ya. Ya, berikanlah asupan-asupan yang suci begitu dalam tubuh kita, demikian ya. Jadi agar kita juga akan mencapai kesucian ya, bisa nanti melaksanakan pencapaian kita kepada Sang Maha Pencipta, begitu Bapak Ibu sekalian. Seperti apa yang saya sebutkan tadi, apabila pikiran dan jiwa raga kita menjadi bersih dan suci,
maka sinar suci Tuhan akan secara sempurna memancar di dalam tubuh kita. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu saja yang perlu dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu jauh sekali dari kesempurnaan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kita sebagai manusia tetap tidak sempurna begitu ya. Karena Sang Maha Pencipta yang maha sempurna begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mungkin belum sempurna, tolong disempurnakan, demikian ya. Jadi sekian saja Bapak Ibu sekalian yang saya dapat bawakan. Saya awali dengan salam akhir saya, yaitu dari agama Hindu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk sekalian. Terima kasih.